Apakah suara saya terdengar? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Baik, pada kesempatan kali ini pertama-tama saya ucapkan selamat bergabung kepada teman-teman. Ini kita akan melakukan kajian bulanan PKCQ atau Pemuda Kundur Cinta Quran. Jadi tema yang kita angkat pada kali ini adalah mengenai respon Al-Quran terhadap generasi milenial. Nah, kata pengantar terlebih dahulu nih, jika kita berbicara tentang pemuda, jadi pemuda itu kita ketahui adalah suatu ujung tombak peradaban. Dikatakan, baiknya seorang pemuda itu pada suatu zaman, maka baiklah zaman tersebut, atau baiklah suatu negara tersebut. Nah, di sini nih, tidak heran kenapa pemuda itu dijadikan sebagai suatu acuan dalam suatu peradaban. Mungkin teman-teman juga pernah dengar ya, terutama di Indonesia nih, mengenai generasi emas 2045 atau 2045. Jadi itu adalah suatu momentum 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Nah, disinilah dikatakan bahwasanya pada saat itu Indonesia mengalami suatu yang dinamakan sebagai bonus demografi. Nah, bonus demografi ini Indonesia berada pada generasi ataupun orang-orang yang memiliki usia produktifnya itu lebih tinggi dibandingkan yang non-produktif. Berarti kisaran umur itu sekitaran 15 sampai 64 tahun itu yang produktif. Dan 64 tahun ke atas itu yang non-produktif. Nah, disinilah kita berbicara mengenai generasi milenial. Jadi di tahun 2045 itu, pada usia ini, generasi milenial itu juga berada pada usia yang produktif. Kenapa kita dikatakan seperti itu? Karena pada tahun tersebut, nah, yang lebih spesial lagi di sini, kita akan membahas mengenai bagaimana sih suatu respon dari Al-Quran terhadap generasi milenial. Karena kita ketahui juga bahwasanya Al-Quran ini yang sesuai dengan zaman ya, merespon bagaimana pemuda ini pada zaman ke zamannya. Baik, tentu saja dengan pemateri kita yang luar biasa, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Namun untuk teman-teman semua dipersilakan untuk menyimak dengan baik, nanti boleh dipersiapkan pertanyaannya, dan di akhir nanti akan saya persilahkan teman-teman yang ingin bertanya, boleh nanti langsung di kolom chat ya. Nanti akan saya bacakan pertanyaannya dan kita ajukan kepada pemateri kita. Baik, bagaimana Ustadz, terdengar? Maaf Ustadz, suaranya kurang terdengar. Ya. Oke, baik Ustadz, persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala sa'iril adyan. Allahumma shalli 'ala hadzal nabiyil karim al mumajjidu bir rasuli sanadil azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du.
kakak abang sekalian yang dirahmati Allah, puji syukur kepada Allah pada malam hari ini kita masih di sela-sela kesibukan kita, di sela-sela hari ke istirahat kita, besok kita sudah mulai aktivitas kuliah ataupun kerja, kita masih sempat mengikuti kajian bulanan yang diadakan oleh PKJK. Perlu kita ketahui bersama bahwa kajian bulanan ini kita adakan sebulan 2 kali. Nah, semoga kegiatan ini rutinitas, nanti pematerinya juga beda-beda sesuai dengan kemampuan dan porsinya masing-masing. Pekan depan insya Allah nanti kita akan membahas tentang bagaimana seni dalam bertilawah. Pekan depan lagi kita bahas nanti bagaimana ekonomi syariah. Kita bahas lagi nanti pekan depannya bagaimana kiat-kiat lulus, tembus, masuk CPNS. Nah, nanti masuk PNS nanti kita bahas itu semuanya. Kemudian salat berantikan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baik kakak abang sekalian dirahmati Allah, tema kita pada malam hari ini kita akan membahas tentang bagaimana respon Al-Qur'an terhadap generasi milenial. Pemuda ini seperti yang disampaikan oleh moderator tadi merupakan ujung tombak sebuah pergerakan. Apabila baik pemuda, maka baiklah sebuah negara tersebut. Karena di tangan pemuda ini semangatnya yang berkobar, pikirannya yang cemerlang, dan tenaganya masih banyak. Nah, maka ketika Rasulullah SAW meminta nasihat, dia datang kepada yang lebih tua, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab. Tapi ketika meminta ide bagaimana supaya kegiatan ini bagus, peperangan ini menang, beliau panggil Ali bin Abi Thalib yang masih muda. Saat perang Khandaq, Rasul memanggil Salman Al-Farisi, bagaimana? Maka Salman Al-Farisi memberikan ide, coba kita bangun parit yang besar, di bawahnya kita taruh berbagai macam perangkap, di situ kita bisa menang karena kita di atas. Nah, itulah ide-ide pemuda yang pada zamannya. Sebenarnya setiap masa ada pemudanya dan setiap pemuda ada di masanya masing-masing. Ya. Zaman dulu pemudanya ada di bidangnya masing-masing. Maka pemuda zaman sekarang nih kita. Mungkin sekarang lebih dikenal dengan sebutan kaum milenial. Yang sekarang ini tentu terbatas umurnya dari tahun segini sampai segini. Tapi pada intinya itu tidak lepas dari bahwa suatu saat akan ada milenial-milenial yang baru. Kita ini kan nanti tidak lagi zaman milenial, ibaratnya kita tidak akan pemuda lagi. 2045 juga kita umur kita, kalau saya sendiri kelahiran 95 berarti 2045 umurnya sudah 49 atau 50. Artinya ini konsep-konsepnya saya kurang tahu. Coba saya ingat di konsepnya tadi. Nah, kita tidak tahu bagaimana 50 tahun kita berada di zona waktu kita masing-masing. Mungkin ada yang sukses sekarang tapi meninggalnya 35 tahun. Ada yang suksesnya saat umur 35 tahun, dia masih bisa beribadah, bekerja sampai umur 60 tahun lebih. Baik. Yang pertama, beberapa ada karakter pemuda yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Walaupun Al-Qur'an itu tidak secara terperinci, tapi secara mujmal, secara global Al-Qur'an menyebutkan, karena Al-Qur'an sahih likuli zaman wa makan. Al-Qur'an itu benar pada waktunya, sesuai dengan zaman dan sesuai dengan keadaan. Maka di antara respon Al-Qur'an terhadap pemuda, terhadap generasi milenial ini, yang pertama adalah bahwa generasi milenial ini mudah beradaptasi. Nah, mudah beradaptasi di lingkungan kerja, mudah beradaptasi di lingkungan kuliah, memang harus mudah beradaptasi. Ketika dia tidak hanya bisa memberikan orasi, tapi dia harus bisa memberikan solusi-solusi yang baik, sehingga dia harus mampu beradaptasi. Kita yang muda harus mampu beradaptasi kepada kakak abang kita, bapak-bapak kita yang lebih tua, agar sosialisasi tersebut tersampaikan dengan baik. Maka Al-Quran juga menjawab bagaimana kita itu supaya mudah beradaptasi. Buka surah Al-Mujadalah ayat 11. Nah, itu kan ceritanya kalau kita lagi duduk, tafassahu fil majlis, ya, kasih tempat sedikit. Artinya itu menjelaskan kalau kita yang tua melihat anak kecil datang, ya kita pangku. Kalau misalnya dia anak kecil,
kecil ataupun kita kasih ruang, itu tidak berarti kita pangku. Tidak sampai gitu aja. Maksudnya apa? Kalau kita ini yang tua, ada anak muda yang bagus, kasih dia kesempatan. Nah, itu. Kemudian juga Allah akan meninggikan derajat orang-orang beriman dan berilmu di antara kamu. Artinya, kalau pemuda mau bergerak, Allah akan tinggikan derajat mereka. Walaupun dia umurnya masih anak-anak, tapi dia sebenarnya layak untuk dijadikan imam, sesuai syaratnya, sudah akil dan balik, maka bisa saja dia jadi imam untuk sholat. Itu dalam ibadah. Bagaimana dalam keseharian, berapa banyak sekarang pemimpin dunia, bahkan pemimpin daerah yang masih muda, 35 tahun, itu masih termasuk muda, masih jiwa-jiwa yang semangat. Maka Al-Quran menjelaskan bahwa generasi milenial ini yang pertama mudah beradaptasi. Ini salah satu karakteristik dari respon Al-Quran bahwa generasi milenial ini memiliki sifat yaitu mudah beradaptasi. Ya, ayatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ini potongan surah Al-Mujadalah ayat 11 ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang beriman dan berilmu di antara kamu, ya. Allahu bima ta'maluna khabir. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, itu salah satu karakter dari milenial yang Al-Quran merespon. Nah, kalau di zaman Soekarno merespon pemuda. Apa yang beliau katakan? Berikan aku 10 pemuda, aku sanggup menggoncangkan dunia. Setiap zamannya mungkin ada yang mengatakan seperti itu. Ya, mungkin pemuda pada zamannya, ya Gajah Mada pernah ngomong, aku tidak akan begini sebelum aku bisa menyatukan Nusantara, misalnya seperti itu. Ada kata-kata dan ininya masing-masing. Kemudian bagaimana respon Al-Quran selanjutnya terhadap generasi milenial? Generasi milenial ini yang pertama adalah melek teknologi. Sekali lagi saya sampaikan bahwa setiap pemuda ada masanya dan setiap masa ada pemudanya. Ada pemuda yang hidup pada zamannya Nabi Sulaiman yang saat itu usianya masih muda. Pemuda tersebut bernama Nabi Sulaiman. Dia punya pasukan, dia punya teknologi yang hebat yang sampai sekarang kita belum bisa. Sehebat-hebat HP kita hanya bisa melihat saudara kita. Sehebat-hebat alat transportasi kita tidak bisa memindahkan singgahsana ataupun kita melakukan perjalanan pakai pesawat sekalipun tidak bisa dalam makhluk Allah yang bernama Jin Ifrit itu kan mengatakan sebelum engkau duduk lagi di singgahsanamu maka sudah sampai itu singgahsana Ratu Balkis di sini. Nah, itu kan luar biasa banget. Nah, pada zaman itu melek teknologinya itu seperti itu. Jadi kita ini jangan sampai sombong. Nah, melek teknologi dalam kurung kita jangan sampai sombong bahwa zaman sebelum kita yang mungkin kita kenal zaman batu itu sudah lebih melek teknologi gitu. Zaman sekarang kita belum tahu bagaimana cara bicara dengan binatang, tapi zaman Nabi Sulaiman sudah melek teknologi, sudah paham bahasa binatang, sudah paham bahasa jin. Bahkan saking hebatnya Nabi Sulaiman pindah ke satu tempat ke tempat lain, melakukan pembangunan yang sangat luar biasa ya. Di bawahnya itu ada kolam, ada ikannya, ada kacanya. Itu sebentar saja. Jadi bukan main majunya pada zaman Nabi Sulaiman tersebut. Makanya kita jangan sampai sombong. Nah, apa kata Al-Quran? Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Itu surah An-Naml ayat 39. Nah, nanti kita bisa catat nih poin-poin pentingnya sehingga bisa menjadi pacuan semangat kita. Apa artinya? Ifrit dari golongan jin, dia berkata, akulah yang akan membawa kepadamu, ya, membawanya itu maksudnya membawa singgahsana Ratu Balkis kepadamu maksudnya adalah kepada Nabi Sulaiman, ya. Sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu dan sungguh aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya. Nah, itu jin ifrit mampu melakukan seperti itu. Ya, mampu melakukan seperti itu. Jadi pemuda pada zaman Nabi Sulaiman, yaitu Nabi Sulaiman sendiri sudah termasuk yang namanya melek teknologi.
Bahkan ayahnya yang bernama Nabi Daud alaihi salam itu kan dari pemudanya sudah bergerak melawan musuh-musuh Allah. Dia sudah membantu pasukan. Nah, sehingga pemuda zaman sebelum Nabi Sulaiman, yaitu ayahnya, sudah juga hebat dalam mengelola kesenian. Ya, dia sudah pintar membuat baju besi dari tangannya, memiliki mukjizat, bisa melunakkan besi atas izin Allah. Ini kan luar biasa sekali. Yang kalau kita itu melunakkan besi harus dibakar dulu zaman sekarang. Jadi sebenarnya teknologi kita ini masih kalah dengan pada zamannya masing-masing. Nah, tapi memang setiap zaman ini memang ada porsinya masing-masing. Tidak bisa juga kita samakan karena Nabi Muhammad sudah khatimul anbiya, ya, sudah nabi yang terakhir. Tidak bisa lagi orang punya kekuatan. Kemudian bagaimana respon pemuda selanjutnya, bahwa pemuda itu juga memiliki pencapaian. Dalam bahasa lainnya, pemuda itu memiliki target. Setiap pemuda itu pasti punya greget dia untuk memiliki target kehidupannya. Saat saya usia 20 tahun, kalau dia masuk kuliah dari umur tamat SMA-nya umur 16 tahun, atau mungkin umur 22 tahun, pokoknya saya sudah tamat S1. Dia punya pencapaian yang besar, ini pemuda ini. Dia punya target yang luar biasa, bagaimana caranya cita-citanya terwujud. Dia tulis cita-citanya, kemudian dia wujudkan apa yang dia tulis. Tapi ingat, di samping kita memiliki pencapaian, kita juga harus tahu apa tujuan kita diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka pencapaian tersebut Al-Quran juga merespon pada surah An-Nisa ayat 85. Ya, jadi yaitu apa? Al-Quran merespon tersebut pada surah An-Nisa ayat 35, yaitu may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha wa kana Allahu ala kulli syai'im muqima. Nah, di situ Allah menjelaskan bahwasannya barang siapa yang memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, Allah akan balas dengan yang baik. Barang siapa yang memberikan sesuatu pertolongan dengan pertolongan yang buruk, Allah akan balas dengan pertolongan yang buruk. Kalau tidak salah pada surah Al-Isra, fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Maka ingatlah, setelah kita memiliki pencapaian, kita harus ingat target kita. Ini respon Al-Quran, artinya kita memiliki target kita tuh harus yang memiliki pencapaian yang bermanfaat. Sehingga kalau kita setelah tamat kuliah umur 22 tahun, apa target kebermanfaatan kita untuk umat? Balik ke daerah kita kah? Atau kita hanya rutinitas saja, kerja, habis itu berpasangan, habis itu memiliki anak, habis itu kita meninggal? Tidak, tapi harus ada pengabdiannya dari pencapaian kita tersebut. Kita dapat ilmu di bidang ekonomi, majukan daerah kita di ekonominya, sektor ekonominya. Kita punya ilmu di bidang kesehatan, kita majukan daerah kita dengan bidang kesehatannya. Sesuai porsinya masing-masing harus ada pengabdiannya. Nah, kemudian bagaimana Al-Quran mengatakan juga pada surah Al-Insyirah, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Habis satu dari pekerjaan, sambung ke pekerjaan yang lain. Nah, itu pemuda. Jadi waktu kosong bagi pemuda itu adalah yang tidak punya target, leha-leha, sehingga kita tidak berani keluar dengan zona nyaman. Udah enak dengan keadaan seperti ini, udah enak dengan kuliah seperti ini, udah enak dengan pekerjaan segini. Padahal dia harus punya batu loncatan. Saat umur, saya pernah baca sebuah tulisan, saat kita umur 25-30, kita harus sudah bekerja dengan bos yang memiliki nilai-nilai yang baik. Saat kita sudah umur 30-40, kita sudah harus memiliki usaha sendiri, perusahaan sendiri, kantor sendiri. Saat kita umur 40 tahun, kita sudah harus menikmati hasil kita dengan cara kita berinvestasi dengan uang dingin. Uang dingin itu maksudnya uang yang nggak kepake, uang yang nggak buat untuk kita kalau kita sakit, buat simpanan kita gitu. Tidak.
tapi uang dingin yang kita bisa berinvestasi. Saat kita masuk umur 50 tahun, kita harus sudah biarkan generasi-generasi di bawah kita kasih kesempatan. Nah, generasi 50 umur kita dari 50 tahun itu 2045 kalau saya pribadi sudah harus uang yang bekerja untuk kita. Ataupun anak muda yang masih cemerlang otaknya yang bekerja untuk kita. Kita sudah harus memberikan estafet yang lebih baik. Nah, saya juga pernah baca kalau misalnya umur 40 tahun kita belum menjadi orang yang sukses, belum menjadi orang kaya, maka segitulah derajat kita. Karena patokan kita kan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu cemerlang-cemerlangnya banget saat umur 40 tahun. Bahkan umur 25 tahun dia sudah menikah dengan Khadijah, kemudian sudah menjadi pengusaha yang hebat. Dan Nabi Muhammad menjadi pengusaha yang hebat bukan saat 25 tahun. Dia belajar dulu dari mengembala kambing saat masih umur diasuh sama kakeknya dan pamannya. Nah, kemudian pemuda itu juga apa kira-kira lagi? Pemuda itu, karakter pemuda itu apa lagi? Ada yang tahu nggak nih dari teman-teman? Boleh jawab di kolom komentar. Apa pemuda itu? Milenial itu karakternya tuh apa lagi sih yang disebut oleh Al-Quran? Ada yang tahu? Nah, salah satu karakter milenial yang direspon oleh Al-Quran adalah butuh perhatian. Nah, pemuda ini memang sangat-sangat butuh perhatian, butuh dilirik, butuh dilihat, ya. Kita nge-share sesuatu, kita mengupload sesuatu di Instagram, kadang itu kita lihat berapa nih hari ini yang lihat. Loh, kok yang lihat turun ya jadi kayak 61 orang, biasanya sampai 210 orang. Oh, saya nih kaku nih yang saya posting, cuma gini doang. Saya harus silaturahim ke orang, saya nge-tag orang, orang itu nge-repost, biasanya ratingnya jadi naik. Nah, gitu. Memang pemuda itu, milenial itu memang pengen diperhatikan. Kita upload konten di YouTube, pengen banget banyak yang subscribe, banyak yang like, banyak yang mengagung-agungkan video kita, karena kita merasa, aku ini udah capek buatnya, tagging video ini susah, ngeditnya susah, tapi masa nggak ada yang lihat sih? Nah gitu, jadi memang pemuda ini pengen dilihat, masa-masanya tuh pengen bersinar, pengen dipuji, pengen dilihat. Tapi Al-Quran juga merespon tentang apa yang diinginkan seseorang anak-anak milenial tersebut. Pada surah apa? Pada surah Al-Baqarah ayat 204. Nah, apa bunyinya? Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Itu surah Al-Baqarah ayat 204. Nah, apa kata Al-Quran? Mengatakan, dan di antara manusia ada yang pembicaranya tentang kehidupan dunia yang mengagumkan engkau Muhammad, dan ada yang bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya padahal dia adalah penentang yang keras. Nah, jangan sampai kita ini maksud pengen dilihat ini ada lagi sambungannya, yaitu jangan sampai kita ini memang generasi milenial ini memiliki sifat karakter yang pengen diperhatikan. Jangan sampai kita melakukan amal itu karena ingin mendapatkan pujian, karena ingin mendapatkan penglihatan orang. Atau mungkin kita berbuat baik saat jadi sorotan, kita buat amal, biar dilihat orang. Kita berbuat baik biar dilihat orang. Jangan sampai nanti masuknya menjadi orang-orang yang munafik, yang hanya pengen dipuji saja, yang berbuat baiknya hanya ingin dilihat orang ataupun di tempat terang-terangan. Nah, orang-orang yang lebih baik itu kan melakukan kebaikan fisyarra'i wad-dharra, dalam keadaan senang maupun susah, lapang maupun sempit. Kemudian juga generasi milenial ini karakternya yang kelima, yaitu generasi milenial ini adalah generasi yang sangat-sangat dibutuhkan. Kalau bukan kita yang mengurus sebuah negara, kalau bukan kita ibaratnya yang turun menyampaikan ide kita, maka siapa lagi? Tapi Rasul juga mengajarkan cara kita menyampaikan sesuatu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Nah, Rasul mengajarkan, Allah menyampaikan bahwa kalau kita itu mengajak kepada sesuatu, maka ud'u ila sabili rabbika, ajak orang ke jalan Allah itu dengan hikmah, dengan contoh yang baik. Karena contoh yang baik itu lebih masuk ke hati.
Rasulullah tidak mengajarkan tauhid dulu kepada penduduk Mekah, tapi Rasulullah mencontohkan hal-hal yang baik, uswatun hasanah, sekalipun terhadap orang Yahudi yang buta. Ini pasti teman-teman sering dengar nih, orang Yahudi buta disuapin Rasulullah, akhirnya dia masuk Islam karena dia kagum dengan sifat Rasulullah. Padahal aku saat disuapin, kata orang Yahudi tersebut, aku tuh sambil mencaci karena aku buta gitu kan, dia nggak tahu. Padahal yang nyuapinnya Rasulullah. Terus aja mulutnya itu ngomel, ada itu Muhammad itu mengajarkan agama yang seperti ini, komen terus. Saat Rasulullah wafat, dia baru merasakan kok suapannya kali ini beda, kok tidak lemah lembut, kok tidak mendengarkan dengan baik, kok malah geram kan sahabat itu mendengar orang ini masih mencaci Nabi gitu kan. Kamu tahu tidak, ditanya, yang menyuapkan kamu itu Nabi Muhammad SAW, dan beliau sekarang sudah meninggal. Baru dia sadar ternyata sebegitu lembutnya Rasulullah SAW kepada orang yang memusuhinya pun sekalipun. Umar bin Khattab masuk Islam itu kan karena kelembutan Nabi Muhammad. Kalau bukan karena Allah yang menggerakkan Umar bin Khattab, dari doanya Nabi Muhammad minta pemuda yang bisa menguatkan Islam. Di antara dua itu Umar bin Khattab. Maka Allah bukakan pintu hati Umar bin Khattab. Akhirnya dia yang dulunya benci jadi benar-benar cinta. Ketika Rasulullah SAW wafat, dia keluarkan pedangnya. Siapa yang berani bilang mengatakan Rasulullah wafat? Ku tebas kepalanya sekarang. Itulah saking cintanya Umar bin Khattab kepada Rasulullah SAW. Maka generasi milenial ini adalah generasi yang sangat dibutuhkan. Itu direspon oleh Quran pada surah An-Nisa ayat 75. Bagaimana bunyinya? Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'ifina minar rijali wan nisa wal wildan alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira. Nah, ini memang ayat-ayat ini berbicara pada sebelumnya ini berbicara tentang taktik, tujuan dan adab perang dalam muslim. Jadi sampai perang pun itu ada adabnya. Tapi ayat ini merespon generasi milenial itu, dan mengapa kamu tidak ikut berperang di jalan Allah, membela yang lemah, baik laki-laki yang maupun perempuan, ataupun kemudian maupun anak-anak yang berdoa, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yaitu Mekah dan dari penduduknya yang zalim, berilah kami perlindungan di sisimu dan berilah kami penolong dari sisimu. Nah, maka Al-Quran merespon gitu kan, kenapa kamu tidak ikut keluar untuk berperang di jalan Allah? Karena memang generasi pemuda ini tenaganya masih kuat, dia yang dibutuhkan gitu. Saat perperangan itu wanita-wanita tua tidak diperbolehkan. Ada nggak wanita yang ikut? Ada, membantu, tapi bukan terjun di lapangan. Ada yang membantu dimasak, kan perlu logistik juga. Ada yang membantu di kesehatan, kan ada juga. Nah, maka ditanya nih sama Al-Quran merespon kepada pemuda bahwa kamu itu generasi yang dibutuhkan. Jangan loyo, jangan lembe. Ya, walaupun saya berani ngomong gini, sebenarnya saya ini tidak sebegitu kuat apa yang mungkin teman-teman lihat kan. Kak Indah bisa nggak bantu? Judulnya ada di atas sini ya. Udah ada ya judulnya. Respon Al-Quran terhadap generasi milenial. Udah ada ya. Udah ada. Ternyata saya baca komen, ngelihat apa belum ada gitu ya. Nah, kita ini generasi yang benar-benar dibutuhkan. Jadi kalau ada seruan kebaikan keluar. Nah, insya Allah PKCK itu setiap Jumatnya ada seruan untuk berbagi sedekah air mineral. Itu bukan hanya PKCK, tapi siapapun pemuda yang dikundur yang pengen ikut, ayo kita start di mana, kita bagi ke masjid. Rezekinya ada, orang yang ikut menyumbang ada, tapi karena kita ini pasukannya cuma 1 orang atau 2 orang, jadi mampunya hanya bawa 4 kardus. Nah, kalau sampai bawa 10 kardus kita belum ada transportasi khusus. Insya Allah semoga suatu saat kita punya transportasi roda 4 yang insya Allah bisa dimanfaatkan untuk kegiatan umat. Orang sakit gratis, syukur-syukur kita punya kapal sendiri nanti. Cita-cita
abang nih cita-cita kakak nih tinggi kali ya. Ya kita cita-cita dulu. Kalau nggak saya mewujudkan, nanti adik-adik saya ataupun generasi setelah saya ataupun saat saya telah tiada, doa-doa saya nanti dikabulkan oleh Allah. Gitu. Kemudian generasi milenial ini yang direspon Al-Quran selanjutnya adalah generasi yang terbuka. Jadi generasi milenial ini yang direspon Al-Quran selanjutnya adalah dia ini memiliki sifat yang terbuka. Apapun itu, terhadap informasi dia terbuka, terhadap hal-hal yang baru dia terbuka. Namun dia juga punya pendirian. Terbukanya ini punya pendirian, ya. Maksudnya dia punya i'tiqadiyah yang baik, ya. Tapi terhadap akidah dia tidak terbuka. Kalau dia sudah bilang A, sampai mati dia bilang A. Nah, ini respon Al-Quran terhadap pemuda. Dia orangnya terbuka, tapi kalau untuk masalah akidah, tidak, katanya. Sekali tidak lakum binukum waliyadin. Bagaimana Al-Quran meresponnya? Buka surah Al-Kahfi ayat 10. Nah, itu bagaimana seorang pemuda mempertahankan akidahnya. Ya, dia terbuka, tapi kalau urusan akidah dia tidak mau terbuka. In awal fitnyatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Al-Kahfi ayat 10. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Nah, jadi karena dia tahu dia ini terbuka, tapi untuk masalah akidah dia tidak, dia tahan sembunyi di dalam gua. Nah, Allah lindungi pemuda-pemuda tersebut dan pada akhirnya Allah menjaga mereka. Jadi segala keburukan, karena mereka itu orang yang melakukan sesuatu karena cintanya kepada Allah, maka rahmat dan cinta Allah akan turun kepada orang tersebut. Kita makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Kira-kira kita makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Yang benarnya kan kita hidup makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Ya, makan untuk hidup. Jadi kita makan ini untuk menyambung kehidupan kita, supaya tenaga kita kuat, supaya kita bisa beribadah dengan baik. Ente nih makanannya nih nggak mau di warteg, maunya paling dikit di pecel lele. Setiap malam ini ke kantin, ke McD, ke ini. Sampaikan, saya niatkan makan karena Allah. Saya ada rezeki, saya ngajak teman saya dengan niat sedekah, supaya saya besok ibadahnya jadi semangat. Besok saya mau puasa, kamu nggak tahu kan, saya puasa daun, misalnya seperti itu. Tapi tidak perlu kita balas seperti itu. Kalau orang bilang makannya enak, terus dia ada rezeki, ya kapan lagi. Tapi ingat, kita makan untuk ibadah, makan untuk ibadah, belajar untuk ibadah. Ya, bahkan kita melihat-lihat yang baik pun itu bukti kita beribadah kepada Allah kalau kita mengagungkan keesaan Allah. Jadi pemuda, karakteristik generasi milenial, dia ini terbuka, tapi kalau untuk masalah akidah dia akan kuat. Lakum binukum waliyadin. Dia sanggup bersembunyi di gua asalkan dia mampu tetap mempertahankan akidahnya. Dia tidak akan goyah terhadap akidahnya. Kemudian respon Al-Quran yang ketujuh terhadap generasi milenial adalah generasi yang mudah bosan. Ya, mudah bosan. Kalau sesuatu itu tidak menarik, kalau sesuatu itu tidak membuatnya apaan, saya nggak manfaat kok ikut ini, tidak membawa dampak yang baik, tidak nambah pundi-pundi uang di ATM saya, malas ngikut. Ataupun ikut nggak ya suatu kajian ini, maaf cakap, ikut nggak ya kajian gini, dapat sertifikat nggak ya, dapat door prize nggak ya, gitu. Memang itu wajar karena generasi milenial ini mudah bosan. Kalau tidak ada yang ada daya tariknya, tidak ada daya jualnya, dia kadang malas untuk ikut. Maka Al-Quran juga merespon pada surah apa? Pada surah An-Nisa ayat 142. Nah, bagaimana bunyinya? Surah An-Nisa ayat 142 itu, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum
Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jadi kalau dia sholat itu berdirinya sholatnya sholat manas-manasan. Nah, itu orang munafik. Saat ramai dia bacanya panjang. Saat dia sholat sendiri bacanya tuh pendek. Ya, inna atayna kal kausar, atau mungkin nauzubillah jangan sampai yasin, Allahu akbar gitu kan. Nah, ini sholatnya hanya pengen dilihat. Ini kenapa yang diambil contoh oleh Quran sholat, karena kalau mau hubungan kita baik dengan orang, maka perbaiki dulu hubungan kita dengan Allah. Mau baik hubungan kita di masyarakat, perbaiki dulu hubungan kita dengan Allah. Maka Al-Quran mengambil contohnya orang munafik itu kalau sholat dalam ramai dia bukan main dibagus-baguskan bacaannya, tapi ketika dia sholat sendiri dia main-main. Sungguh orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Ya, mereka bermaksud riya, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Jadi jangan sampai kita ini menjadi orang yang munafik, yaitu orang yang mudah bosan. Itu kalau dia itu suka pindah-pindah terus terhadap apa pendiriannya, termasuk orang munafik. Jadi orang munafik itu kan ada 3. Idza hadatsa kadzaba, kalau dia berbicara dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khona, apabila dia diberikan amanah dia berkhianat. Maka jangan sampai kita menjadi generasi milenial yang mudah bosan, yang sampai termasuk orang-orang yang munafik. Kenapa saya katakan generasi milenial ini direspon Al-Quran sebagai generasi yang mudah bosan? Karena diantaranya dia ini suka berpindah-pindah, suka nyobain yang baru. Masih muda, coba lem, gimana sih rasanya? Nanti juga saya tobat gitu. Masih muda, saya pengen kemana-mana. Tidak, nanti ajalah pakai jilbabnya. Padahal kita tidak tahu kapan umur kita. Jangan sampai ketika kita meninggal baru nanti kita dikafankan oleh 5 lembar kain kafan untuk yang perempuan. Untuk itu unit usaha PKCK juga menyediakan jilbab yang terbaik kalau kakak abang pengen beli. Nah, ini kan jadi iklan, jadi nggak apa-apa. Ini karena kelebihan dari PKCK juga ada unit usahanya. Nanti dari unit usaha tersebut akan kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, sosial keumatan, untuk lomba-lomba. Kita berusaha banget supaya kita tuh menjadi tangan yang di atas, tidak melulu menjadi tangan di bawah. Kalau untuk mengajak, untuk berorganisasi, ya kita untuk masyarakat, untuk kegiatan di masyarakat. Tapi kalau untuk kegiatan pribadi kami, ya kami berusaha terus menjadi tangan di atas. Karena kita juga memberikan kesempatan untuk orang yang ingin beramal. Jadi yang pertama, saya ringkaskan kurang lebih respon Al-Quran terhadap generasi milenial itu, bahwa yang pertama mudah beradaptasi, ya, dia suka akan ditinggikan derajatnya, mudah beradaptasi terhadap yang muda dan yang tua. Al-Mujadalah ayat 11. Dan melek teknologi, An-Naml ayat 39. Kemudian generasi milenial itu memiliki target dan pencapaian, tapi tak lupa juga dengan pengabdian, memberikan manfaat, An-Nisa ayat 85. Kemudian generasi milenial yang direspon Al-Quran juga, dia itu memiliki sifat yang butuh perhatian, haus perhatian, mudah, senang banget dipuji. Kalau nggak dipuji tuh, kayaknya hari itu lemes dia mau ngapa-ngapain. Itu Al-Baqarah ayat 204. Kemudian generasi milenial yang direspon Al-Quran adalah generasi yang sangat dibutuhkan, nah, yaitu An-Nisa ayat 75. Kemudian respon Al-Quran terhadap generasi milenial yang selanjutnya adalah bahwa generasi milenial ini mudah orangnya terbuka, tapi kalau tentang akidah dia akan megang kuat. Mungkin kalau dia sudah mempertahankan sesuatu, dia tidak akan goyah terhadap apa yang sudah dipertahankan, yaitu Al-Kahfi ayat 10, ya. Al-Isra ayat 23. Wa qadara rabbuka alla ta'budu, kalau sudah urusan emaknya, urusan orang tuanya, urusan Tuhannya, tak ada kompromi bagi dia. Nah, kemudian respon Al-Quran yang terakhir terhadap generasi milenial itu bahwa pemuda ini mudah bosan, mudah coba-coba, nyobain yang salah, nyobain masih muda kok nggak apa-apa. Itu direspon Al-Quran pada surah An-Nisa ayat 142. Dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bosan, akhirnya menjadi orang-orang yang munafik. Baik, nah, kurang lebih itu saja yang
saya sampaikan. Nanti kita silakan berdiskusi bareng dengan moderator, dengan teman-teman. Mungkin ada yang pengen bertanya, saya persilahkan kepada teman-teman. Silakan Kak Indah dikembalikan. Masya Allah, jazakallah khair kepada Ustadz Muhammad Rashid. Tadi udah disampaikan ya teman-teman mengenai apa sih pemuda itu dan bagaimana respon Al-Quran terhadap generasi milenial atau pemuda ini. Nah, jadi ini sudah ada masuk satu pertanyaan Ustadz dari Angga Rifki. Pertanyaannya itu, bagaimana cara pemuda agar konsisten dalam segala cita-citanya? Nah, sebelumnya ini Ustadz, tadi dari penjelasan Ustadz ya, bahwasanya pemuda itu salah satunya itu kan memiliki target ya, target ataupun tujuan. Nah, di sini karena tadi pemuda itu dengan semangatnya, tenaganya, terus wawasan dan juga ide cemerlangnya. Nah, jadi bagaimana sih kemudian cita-cita tinggi ini dan bagaimana kemudian pemuda itu memanfaatkan waktunya untuk cita-citanya itu? Sebagai ini sinkron Ustadz ya, jadi mengenai penjelasan Ustadz tadi dan juga pertanyaan dari Angga Rifki. Jadi silakan Ustadz untuk menanggapi pertanyaannya. Ya, terima kasih Kak Angga, Bang Angga udah nanya. Tapi sebentar saya lagi tersentak lagi lihat komen dari seseorang ini. Nggak apa-apa, kita sambil santai ya. Malam hari ini nggak usah serius-serius. Cara pemuda agar konsisten, ini Bang Angga. Oke, sebentar ya. Baik, bagaimana cara pemuda agar konsisten dalam segala cita-citanya supaya tercapai cita-citanya. Pemuda ini kan tadi yang kita sampaikan bahwa generasi milenial ini direspon Al-Quran bahwa dia ini memiliki pencapaian. Maka kalau saya pribadi, pertama kita harus punya target. Target itu ditulis, kalau bisa besar-besar, ditempelkan di depan dinding. Dari apa yang kita tulis, kita kerjakan. Dari apa yang kita kerjakan, ataupun kita pernah nulis di buku, kita tutup, suatu saat, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, saya pernah cita-cita ya ke Madinah. Ternyata Allah wujudkan dengan kita bisa haji. Niat kita pada saat itu pengen kuliah. Tapi Allah hadirkan kita bisa beribadah di saat itu. Jadi, pertama, tulis apa yang kita cita-citakan dan wujudkan apa yang kita tulis. Yang kedua, harus punya target. Mau sampai kapan cita-cita kita terwujud, di usia kapan cita-cita kita itu mau terwujud. Ya, misalnya kita di 22 tahun tadi lulus kuliah, 24 tahun, 2 tahun nabung, sudah punya pekerjaan yang mapan, kemudian menikah. Kemudian target umur segini sudah punya kendaraan, sudah punya rumah sendiri, sudah punya sudah mampu berinvestasi. Nah, maka kita harus punya target. Yang terakhir adalah, ini saya pribadi, yang terakhir adalah ya kita harus istiqomah. Karena istiqomah itu termasuk berat. Tapi kalau kita udah istiqomah, Allah mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang istiqomah itu urusannya dipermudahkan oleh Allah, urusannya dibantu oleh malaikat. Macam mana contohnya? Contoh, hari pertama kita konsisten baca Al-Waqiah setelah sholat duha. Berat banget. Tapi kita punya target, 40 hari saya harus Al-Waqiah. Hari kedua coba, berat. Hari ke-5 udah agak berat, tapi kita harus jalankan. Sampai 15 hari, kalau kita misalnya tidak menjalankan, itu kok berat ya. Itu kok kayaknya ada yang hilang kalau kita tidak melaksanakan. Nah, di Instagramnya Ustadz Lukman itu ada kata-kata bahwa buat Allah itu yakin terhadap cita-cita kita. Kita pengen kemana? Kita pengen punya mobil Ferrari, kita print mobil Ferrari tersebut, tempel di dinding lemari kita, tempel di samping kasur kita. Setiap kita lihat, kita doa.
orang akan bertanya-tanya, jangankan orang, malaikat itu bertanya, kerja cuma lihat kasur kok cita-citanya punya mobil Ferrari, ini gimana ceritanya? Tapi dia punya bangun juga, walaupun maksudnya dia kasur tuh nggak kasur-kasur banget lah, mungkin dia kerja serabutan, tapi kok cita-citanya Ferrari gitu, ataupun mungkin cita-citanya lebih mulia, pengen ke Baitullah gitu. Hari pertama, hari kedua lingkungan kita pada meremehkan. Hari ketiga orang-orang pada apa iya dia bisa. Hari selanjutnya belasan hari malaikat itu mulai lapor sama Allah, ya Allah, ini orang nangis ya Allah kalau minta. Ini orang kayaknya pengen kalau minta. Ini orang kayaknya serius ya Allah dia pengen. Akhirnya diwujudkan sama Allah. Jadi yang pertama apa yang kita cita-citakan tulis, kemudian wujudkan, kemudian punya target, yang ketiga adalah istiqomah terhadap cita-cita kita. Dan yang terakhir adalah ridho terhadap ketetapan Allah. Tidak semua cita-cita kita itu terwujudkan. Asa antahu takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Apa-apa yang kita benci bisa-bisa jadi itu terbaik di mata Allah. Dan apa-apa yang kita senangi bisa-bisa itu belum tentu baik di mata Allah. Yang terakhir adalah kita harus ridho terhadap ketetapan Allah. Kita pengen jadi dokter tapi Allah wujudkan kita jadi guru. Itu mungkin yang terbaik bagi Allah. Insya Allah. Walaupun saya ngomong sendiri ini untuk menjadi orang yang ridho itu sangat berat saya merasakan. Ya, kurang lebih gitu ya, Kak Indah. Terima kasih atas jawabannya. Bagaimana? Apakah teman-teman lainnya Kak Indah suaranya putus-putus ini. sudah jelas, Ustaz? Sepertinya jaringan di Ya. Ustaz, ada pertanyaan lagi karena di nge-lag memang Ustaz. Chat muncul. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman lainnya, Ustaz? Ya, teman-teman silahkan aja kalau misalnya ada mau bertanya atau mungkin kita saling berdiskusi. Berdua nggak apa-apa, atau Kak Indah mewakili teman-teman. Untuk teman-teman yang lain, silahkan ya jika ada pertanyaan. Karena pembahasan kita kali ini sangat relate dengan apa yang kita hadapi saat ini. Karena sekarang kan posisi kita nih sebagai seorang pemuda. Jadi mungkin ada nih yang ingin teman-teman sharingkan, ada yang ingin teman-teman tanyakan mengenai suatu permasalahan ataupun mengenai pencapaian dan dipersilahkan. Tadi sudah dijelaskan oleh kita terhadap pemuda. Tadi itu ada banyak sekali dan kembali saya yang paling highlight itu tadi mengenai target atau tujuan. Di situ sih, jika kita lihat di samping dari sifat-sifat lainnya ya, bagaimana kemudian pemuda itu mudah beradaptasi, bagaimana kemudian mereka melek terhadap teknologi, perhatian, secara sifat terbuka, terus generasi pemuda dan lainnya, itu bagaimana kemudian salah satu ciri pemuda itu adalah bagaimana. Nah disinilah itu ketika sudah target kita bisa melihat dan semangatnya, bagaimana kemudian hal itu satu hal yang bukan karena tadi juga udah disebutkan oleh Ustadz ya, kepuasan, ide dan pemuda ini makna Quran surat kalau tidak salah Ar-Rum ayat 54 mengenai bahwasanya pemuda itu adalah suatu kekuatan di antara dua Tuhan Ustaz. Nah jadi inilah kemudian yang bahwasanya pemuda itu adalah suatu harta karun katanya seperti itu. Jadi dipersilahkan nih untuk ini sangat relate terhadap keadaan kita saat ini. Jadi kalau yang luar biasa, insya Allah semangatnya yang begitu luar biasa. Jadi nanti teman-teman bisa sharing apapun jika ingin
ya Ustaz, mungkin ada yang masih ataupun masih mengetik. Ya. Kemudian juga kita juga harus di antara kita tadi sebenarnya kalau kita mau jabarkan tentang respon Al-Quran terhadap generasi milenial ini tidak hanya 7 aja. Di antaranya tadi saat Bang Angga bertanya itu keluar juga satu lagi, di antaranya adalah generasi milenial ini sangat tidak mudah untuk istiqomah. Artinya kalau bahasa Islamnya itu futur. Tapi kalau kami, bahasa pondok kami itu futur itu makan besar. Nah, bahasa pondok itu anak-anak pondok biasa mengatakan mata futur gitu loh. Kapan makan besarnya gitu. Kan kalau Asya itu makan setelah Isya. Ya, Ghoda kalau nggak salah makan siang, pagi itu futur. Nah, jadi futur ini berbagai macam, tapi ada juga futurnya yang maksudnya itu adalah kayak kita tuh lagi down gitu. Lagi males. Sebenarnya nggak tiba-tiba kayak kita jerawat gitu, nggak tiba-tiba. Pasti karena mungkin ada tamu yang pengen datang atau kita makan kacang gitu. Artinya nggak tiba-tiba kita down, bahasa lainnya nggak mungkin tiba-tiba kita futur. Nah, maka kita lihat dalam sholat itu kan makanya di dalam surah Al-Fatihah, ihdinas shiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, karena kita paling mudah dikasih jalan yang lurus pun kita pilih jalan pintas gitu. Nah, kita dikasih jalan yang baik sama Allah pun kita malah ngambil jalan pintas, kita tidak mau ngambil jalan yang sudah Allah kasih, Rasulnya ajarkan. Maka penting sekali bahwa penyebab dari kita down itu apa. Nah, al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bil ta'ah, ya, bertambah iman itu dengan ketaatan, berkurangnya iman itu karena kemaksiatan. Enggak, saya enggak maksiat, saya enggak ada berbuat maksiat. Tidak mengaku diri kita enggak bermaksiat itu sudah bermaksiat. Karena memang tempatnya manusia itu kullu bani Adam khata' wa nisyan. Setiap anak cucu Adam itu memiliki kesalahan dan lupa. Ya, jadi kalau kita enggak kok, saya enggak ada kesalahan kok. Nah, itu sudah termasuk bisa-bisa kita menjadi orang yang paling benar. Padahal kita itu setiap harinya pasti salah. Jadi pasti ada kesalahan yang mengakibatkan kita itu malas. Karena apa? Karena kemaksiatan kita. Iman kita tuh turun karena kemaksiatan. Mungkin selama ini, kenapa sih Allah itu ngasih kayaknya masalah ke kita itu besar banget. Oh, mungkin Allah itu selama ini kita itu, karena kalau ada masalah itu kita lebih curhat ke teman. Atau mungkin gini, kenapa sih saat kita butuhkan teman itu pergi dari diri kita. Padahal kita tuh pengen curhat sama dia. Yang dulunya katanya dia tuh bestie kita banget. Tahu-tahu ketika kita lagi gap dengan A dengan B, dia malah ke B, dia bikin tongkrongan sendiri. Dan yang lebih sakitnya, dia bikin grup sendiri. Ini biasa perempuan, laki-laki enggak. Bikin grup chat sendiri gitu. Jadi saat kita digitukan, sebenarnya Allah itu pengen kita tuh kembali kepadanya. Satu-satunya tempat curhat terbaik tuh aku, kata Allah. Ya. Saat kita dijauhi teman, saat kita nggak ada uang, pinjam ke sana kemari nggak bisa, Allah tuh cuma bilang, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nah, engkau bertakwa kepada aku kasih jalan keluar. Allah itu cuma pengen kita tuh kembali kepada kita. Makanya seakan-akan jalan kita di dunia, urusan kita sesama manusia itu sulit banget. Ternyata Allah itu minta kita kembali ke Allah, Allah mudahkan jalan kita. Maka pemuda yang tadi itu adalah kenapa dia itu mudah bosan, mudah bahasanya mudah futur, mudah loyo ataupun mudah lagi down semangatnya, ya karena ada kemaksiatan yang kita tidak lakukan. Maka cara mengantisipasi supaya generasi milenial ini tidak termasuk ke dalam orang-orang yang sering futur ataupun yang sering down ketika ada masalah, aktivitasnya harus dimaksimalkan. Misalnya dari pagi, kalau saya pribadi nih nampak-nampaknya tak ada hari libur. Pagi tadi nguji, balik sebentar, bersih-bersih, mempersiapkan materinya lagi, saya catat di laptop, saya perbaiki kata-katanya. Laptopnya lagi nggak bisa dipakai sekarang.
Nah, habis ini mungkin balik lagi mau lanjut nyuci. Ya memang saya ceritakan aja, memang karena kita ada kesibukan lain dan memang belum ada partner, ya udah kita sambil-sambil kerja kapan kita sempat, dan itu nggak masalah bagi anak yang mungkin kontrakan ataupun anak-anak yang perantauan. Artinya jangan ada waktu kosong, bahkan saat malam pun kita balik ke rumah jangan ada waktu kosong. Kadang kita balik ke rumah itu kalau kita nggak, aku punya target nih, pengen bersih-bersih muka, pengen jemur pakaian yang tadi belum dijemur, pengen sholat hajat, habis itu pakai skincare. Nah, harus punya target. Karena kalau tidak, kadang balik ke rumah udah capek dari kuliah, taruh tas di atas kursi, blok langsung tidur. Bangun-bangun besok kadang, ya Allah, makalah habis zuhur belum aku kerjain. Nah gitu. Jadi jangan sampai ada waktu kosong nih, harus tambung terus. Memang capek, tapi dengan capeknya gitu kita tidak ada masalah rasa-rasanya karena sambung terus kerjaan. Maksudnya kita tidak sampai terfikirkan larut kepada masalah kita. Teman saya ngatakan gini, bersyukur ente itu kerja, karena ada orang yang lebih bersyukur ente capek karena kerja, karena ada orang yang capek lebih capek karena nggak kerja. Dan saya pernah ngerasakan juga ya, orang-orang yang sarjana itu kan setelahnya adalah calon-calon pengangguran kalau tidak punya relasi yang banyak ya. Itu capeknya minta ampun, bangun pagi itu kretek-kretek, tahu-tahu udah sore lagi kretek-kretek, nggak ada kerjaan, atau mungkin masa tunggu saat skripsi. Ada merasakan seminggu itu mentok, apa yang mau dibahas? Kok saya bahasnya tuh terlalu lebar ke sana kemari. Nah, makanya di saat itulah harus ada pekerjaan terus, jangan sampai kita kosong. Jadi kesibukan kita sekarang itu adalah yang diimpi-impikan oleh orang-orang yang pengangguran. Maka bersyukur. Kesibukan kita saat makalah sekarang adalah sesuatu yang diimpi-impikan oleh teman kita yang belum Allah kasih rezeki untuk kuliah. Kesibukan kita mengurus anak adalah yang dinanti-nantikan oleh orang yang 10 tahun menikah mendambakan momongan. Nah, jadi semoga diskusi kita membawa bermanfaat ini tentang respon Al-Quran terhadap pemuda. Setelah tadi istiqomah, kemudian jangan ada waktu kosong dan masih banyak lagi. Sebenarnya tadi ada itu surat Al-Isra ayat 27. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Nah, itu kan artinya generasi milenial itu jangan sampai ada waktu kosong, karena waktu kosong itu saatnya dia